Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila hadrat Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Usam bismillahir rahmanir rahim. Syekh bin Ulum Nabi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Asma bin Syekh bin Muhammad Nasr bin Abdullah bin Muhammad bin Muhammad Asad bin Muhammad Asad bin Syekh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susam bismillahirrahmanirrahim. Sahihi hadith kitab Allah yu'li darjatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ilmihim maqamati fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى بهم علومه في الدارين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن شعبان المكرم من الأشهر المعظمة وهو شهر بركته مشهورة وخيرته مغفورة والتوبة فيه من أعظم الغنائم الصالحة والطاعة فيه من أكبر المتاجر الرابحة. جعل الله تعالى مدمر الزمن. Ketahuilah bahwasanya di bulan Sya'ban yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah dan kebaikan-kebaikan, maka hendaklah diisi di bulan Sya'ban dengan tobat dan doa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi kita bersabda bahwa Sya'ban syahri tasukka bihi al-qamar li Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ujar Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, dan bulan Sya'ban itu pula dibelah akan bulan itu. Nah, nisfu Sya'ban itu pas pertengahan bulan, hidup 14, hidup 15, pas-pastinya terang cahayanya, dibelah ulang itu hinayah, turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat dinding itu namun dibuka, nah banyak kebaikan-kebaikan apabila di dalamnya penuh dengan pembendaharaan. Nah, sedangkan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan dibelah terbuka untuk umat-umatnya bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan beribadah kepada Allah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari atas turun kebaikan, disambut dengan penerimaan ibadah-ibadah kita
dan penerimaan tobat kita langsung dibalas dengan penuh kebaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ditunda-tunda lagi, artinya begitu kita bertobat langsung diampuni oleh Allah. Begitu kita beribadah langsung kita diberi oleh Allah cahaya rahmatnya, taufik dan hidayah dan istiqomah, dikuatkan iman hingga akhir hayat kita, langsung ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Allah memerintahkan jangan dirubah dan jangan diganti. Sesudah Allah menampakkan bagi malaikat-malaikatnya takdir hamba ini sudah ditampakkan oleh Allah, maka kada kau dirubah lagi takdir kita. Berbeda sebelum Allah menampakkan takdir itu kepada malaikat-malaikatnya. Makanya takdir itu ada dua. Ada mu'allaq, itu dari diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, mubram itu tidak diketahui, hanya Allah. Apabila takdir mubram itu belum diberitahu oleh Allah kepada para malaikatnya, itu terserah Allah. Hendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya hendak menghapus seseorang hamba itu takdir jahat atau buruk, dihapus oleh Allah. Allah Maha Kuasa hendak merubah, atau Allah hendak menetapkan iman seseorang, ditambah lagi imannya lebih baik. Jadi takdir itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita di malam nisfu Sa'ban di situ adalah penuh berkah, penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tunaikan pada malam nisfu Sa'ban akan berkah-berkah. Setiap daripada umur hamba-hambanya apabila beribadah di malam nisfu Sa'ban akan dipenuhi berkah dengan umurnya itu. Kita mau dipanjangkan umur, berdoa di nisfu Sa'ban, maka umur kita itu penuh berkah. Nah, dipanjangkan umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah, arti berkah umurnya ini taat ibadah kepada Allah sepanjang sisa umurnya itu hingga akhir hayatnya. Dan juga bahwa amalan-amalannya, baik amalan ibadahnya dipenuhi oleh Allah berkah, maupun amalan usahanya dipenuhi juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita beramal ibadah kada diberkahi oleh Allah, maka kita jasirin di situ tidak mendapatkan rahmat ridho berkah dari Allah. Apabila amal usaha kita di dunia tidak diberkahi oleh Allah, maka usaha kita itu jasirin karena tidak dipenuhi dengan berkah, ini mengarah kejahatan-kejahatan karena keluarnya. Misalnya kita dapat rezeki duit itu kada karuan karena kegunaannya, fungsinya kada karuan, pastinya mengarah ke tempat yang maksiat. Nah, amun dipenuhi berkah dengan usaha dan rezekinya yang telah diberikan oleh Allah, maka disini mengarah kepada penuh berkah ke keluarganya, diridhoi oleh Allah, ke kaum muslimin dan muslimat juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi rezeki untuk dirinya yang ada di badan tubuh, di batang tubuhnya. Kayak matanya pastinya ketujuh memandang yang baik-baik, langkah kakinya digunakannya ke tempat yang baik-baik, artinya semua itu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya banyak-banyak berdoa di malam nisfu Sa'ban agar rezeki, umur dan yang lainnya penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian nisfu Sa'ban atau bulan Sa'ban itu sangatlah banyak namanya. Di antaranya adalah Al-Lailatul Mubarakah, malam penuh berkah, wa Lailatul Qismah wa Takbir,
malam pembagian dan malam takbir. Namun hendak baik takbir kita, maka banyak-banyak bertobat di nisfu Sa'ban, di bulan Sa'ban. Itu tolak ukur kita dalam setahun. Bahkan hendak mengetahui apabila Ramadan kita baik dan tidaknya Ramadan kita itu adalah termasuk nisfu Sa'ban, itu tolak ukurnya. Namun nisfu Sa'ban kita artinya baik, mau bertobat, mau beribadah, ada harapan besar di Ramadan ini kita akan diberi Allah taufik hidayah untuk penuh melaksanakan Ramadan itu dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Ini apabila di nisfu Sa'ban baik kelakuan kita. Apabila di nisfu Sa'ban itu tidak baik kelakuan kita, malas, kadang hendak bertobat, kadang hendak beribadah, sedikit harapannya untuk kita menunaikan Ramadan itu dengan ikhlas, sedikit harapannya. Jadi ini termasuk daripada tolak ukur hendak mengetahui Ramadan kita bagaimana nanti. Dan bahkan nisfu Sa'ban ini dapat menjamin dalam setahunan sampai bertambah bulan-bulan Sa'ban di nisfu Sa'bannya. Apabila baik nisfu Sa'ban kita hari ini, insya Allah setahunan berjalan sampai bertemu bulan Sa'ban dan nisfu Sa'ban, itu ditemukan Allah pulang dalam keadaan beribadah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini termasuk daripada tolak ukur, jangan disia-siakan nisfu Sa'ban beberapa hari ini lagi. Dan kemudian di nisfu Sa'ban itu juga adalah malam penetapan takdirnya Allah. Apabila kita baik, berarti takdir kita baik. Apabila kita jahat, kelakuan kita baik, maka jahat juga takdir kita. Banyak sial, banyak kecelakaan, banyak musibah, dan macam-macam yang lainnya tanpa disangka-sangka. Sebaliknya apabila kita bertobat, beribadah di malam itu, maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberuntungan yang besar. Kita dapat taufik, hidayah, istiqomah, dan bahkan dikuatkan iman kita hingga akhir hayat kita. Itu adalah malam pentakbiran. Kebiasaan kalau jadi nisfu Sa'ban ini baik, kita nisfu Sa'ban tahun akan datang pasti baik pulang. Siapa-siapa yang pernah bertobat, yang sudah memulai hijrah menuju kepada Allah, nisfu Sa'bannya penuh dengan taubat dan ibadah, pasti kita hendak meninggalkan lagi tahun berikutnya. Allah menarik dirinya sudah, walaupun punya kehendak. Ngarannya aja Lailatul Takdir, malam penetapan takdir. Nah, kemudian bahwa malam nisfu Sa'ban itu juga ada di antara namanya Lailatul Ijabah, malam diijabah oleh Allah. Siapa yang bertobat dikabulkan Allah. Siapa yang berdoa dan beribadah dan berdoa baik hajat dunia maupun akhirat, selama itu diridhoi Allah oleh Allah, maka akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malam nisfu Sa'ban adalah namanya Lailatul Ijabah, bulan dibelah tadi untuk menuju kepada Allah. Nah, kemudian waqala fi Tuhfatul Ikhwan, di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni bagi semua kaum muslimin dan muslimat. Semuanya diampuni oleh Allah asalkan ia orang yang beriman. Semua diampuni oleh Allah kaum muslimin dan muslimat. Pada malam nisfu Sa'ban semua diampuni pada malam nisfu Sa'ban. Ujar Nabi, asal Islam diampuni oleh Allah.
melainkan yang tidak diampuni oleh Allah orang Islam. Yang pertama, likahinin, adalah dukun. Nah, dukun itu kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang walaupun Islam, ujar Nabi. Au sahirin, atau tukang seher, karena diampuni oleh Allah di bulan, di malam nisfu Sya'ban. Nah, karena diampuni oleh Allah tukang seher ini. Apa sejenisnya? Pramaya, dokti, apalagi Nabi yang banyak hafal, apalagi Pak Lani itu banyak hafal masalah ini. Ini sudah mendengar. Nah, jadi tukang seher ini jangan didekati Presiden. Dan tukang seher ini aman dari kita sebenarnya, asal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yasbiqul khairu ilallah, Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a ilallah, Bismillahirrahmanirrahim, maka nikmatin minallah, Bismillahirrahmanirrahim, la yati bil hasanati ilallah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Ini aman, kita amalkan maghrib dan subuh Presiden. Nah, kita amalkan karena mau kena seher itu. Nah, ini adalah doanya Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihissalam. Ujar Nabi kita Muhammad SAW, setiap di Baitullah, di musim haji di Mekah, mereka tawaf, sa'i, bertahallul dan bercukur, melakukan haji ukuf di Arafah, dan sempurnanya melakukan haji mereka sampai selesai, mereka kembali masing-masing ke alamnya. Beribadah mereka sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la yasbiqul khairu ilallah, sampai seterusnya. Nah, lalu ini faedahnya banyak Presiden. Nah, kemudian yang tidak dapat keampunan dari Allah, musahidin, orang yang bermusuh-musuhan sampai di malam nisfu Sya'ban kada pemaafan. Nah, kada dapat keampunan oleh Allah walaupun orangnya orang Islam. Tapi ujar Nabi, melainkan bermusuh-musuhan, nah kada dapat keampunan Presiden. Namun saikung pang kada hakun, saikungnya sudah hakun memaafkan di dalam hati, saikung kada mau. Nah, selamat orang yang sudah hatinya terbuka memaafkan tadi, biar aja nah kada hakun tadi saikungnya, tapi sambil selalu berdoa agar dibukakan oleh Allah akan hatinya supaya memaafkan juga lawan kita, artinya. Nah, tapi selamat sudah itu, dapat keampunan dari Allah. Lah, kayak macam dendam seumur hidup, karena ketakuran seumur hidup, pas diputusnya aku naik sudah cuma sumpah lagi, itu aman sudah, aman sudah. 3 hari kada ketakuran, haram hukumnya, masuk haram apabila hatinya tidak memaafkan. Tapi kalau sudah memaafkan, biar johirnya belum kompak lagi, karena apa? Yang penting hati sudah memaafkan, aman aja di malam nisfu Sya'ban. Kesian ya bang, orang Presiden sehitung si A lawan si B berkelahi sepanjang masa, tetamu nisfu Sya'ban, yang si A ini bertobat kepada Allah dan akhirnya diberi taufik hidayah anak memaafkan si B, tapi si B nya sudah meninggal. Apakah tidak ada kesempatan? Allah Maha Kasih dan Sayang, yang penting terbuka hatinya sudah memaafkan, maka dapat keampunan di malam nisfu Sya'ban. Jadi kadang harus 3 hari itu Presiden haram, ada lagi perkecualian. Apabila hatinya terbuka memaafkan, maka Presiden itu sudah diterima oleh Allah Presiden di malam nisfu Sya'ban. Dan kemudian orang yang tidak mendapatkan keampunan pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang mengekali minum khamar, orang yang mengekali mabuk-mabukan, yang diumpanya obat ini dan itu macam-macam, niatnya hendak mabuk. Apabila ada bertobat sampai nisfu Sya'ban, maka tidak dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bertobat, nah diterima oleh Allah akan tobatnya. Kemudian orang yang tidak mendapatkan keampunan dari Allah, akim liwalidayhi, orang
durhaka kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya, ini pun tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi banyak-banyak minta ampun lawan kuitan hadirin sebelum menjelang nisfu Sa'ban. Jangan menunggu nisfu Sa'ban. Nah, bila mana ada kesempatan sudah bertobat lawan kuitan sudah. Kemudian waqatin nafsin, orang yang bunuh diri. Nah, ini tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqatir rahimin, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, jangan juga disini. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim ini pun juga tidak mendapatkan keampunan dari Allah, melainkan dia bertobat, hanya diampuni Allah. Wa musbil izar, orang yang mengulurkan pakaiannya sampai ke lantai, sampai ke bumi, ke tanah, panjang selawar, celananya panjang tak ulur sampai mengipas, beginian panjang jasirin, bajunya sampai ke lantai, berjalan bersih lapangan. Nah, itu tidak dapat keampunan di malam nisfu Sa'ban. Tapi yang maksud jasirin panjang pakaiannya tak ulur sampai ke lantai, ke tanah, ke aspal, itu maksudnya dengan diiringi niat yang sombong. Nah, berarti aman aja dia apabila jasirin tersombong. Nah, kemudian orang yang tidak mendapatkan keampunan, orang yang berzina tidak henti-hentinya karena bertobat, ini pun tidak mendapatkan keampunan dari Allah. Wasari bin Uqattatin, dan orang yang anjur atar, orang yang adu domba, nah ini karena mendapat keampunan juga. Sehingga orang sudah ramai berkobar pulang apinya, bermusuh-musuhan pulang akibat si provokator ini membumbui. Nah, itu kompor ujar sidin. Nah, itu disini karena mendapatkan ampunan di malam nisfu Sa'ban, tidak mendapatkan keampunan di malam nisfu Sa'ban. Jangan dibiasakan anjur antar ini. Nah, sehingga dua orang ini bisa terjadi perkelahian gara-gara kita mengadu domba. Nah, jangan sampai ini disini. Ini orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak dapat keampunan di malam nisfu Sa'ban. Karena namun kita ketujuh provokator, karena kita alas orang juga, hasilnya bahkan lebih besar lagi. Nah, kecelakaannya kita balasannya. Harusnya apabila ada satu kesalahan kawan, itu jangan dilaporkan satunya. Nah, ini yang bagus orangnya jasirin. Bahkan kita boleh berdusta, atau bahkan suami istri berkelahi, kita sebagai hakim melihat sebagai saksi, boleh kita berdusta jasirin supaya berdamai tadi. Lain hukumnya berdusta. Jadi ada aja hukum-hukum itu dibolehkan berdusta supaya terjadi kedamaian. Kemudian orang yang ada hukum itu juga tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekehendaknya, apalagi tentang tauhid bahayanya, mentafsirkan seorang tanpa ada dalil-dalil yang lengkap tadi jasirin, sekehendaknya, ini bahaya benar. Sampai akhirnya menyatukan diri lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena mendapatkan keampunan di malam nisfu Sa'ban, melainkan dia bertobat kepada Allah. Siapa lagi yang tidak mendapatkan keampunan dari Allah? Orang yang senang mencaci sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang kada ketujuh lawan sahabat Nabi, ini tidak mendapatkan keampunan di malam nisfu Sa'ban. Orang yang tidak senang kepada aulia Allah, kada
ketujuh lawan guru sekumpul, ada ketujuh lawan batu kelampayan sampai seterusnya. Nah ini disini orang yang tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa amalan-amalan yang kita amalkan pada malam nisfu Sa'ban? Nah apapun yang kita amalkan pada malam nisfu Sa'ban itu, nah ujar Alimul Alamah Darabi di mujarrabatihi wa min khawasati surat Yasin, wa min khawasi surat Yasin kama qala ba'duhum an taqra'aha lailatan nisfi min Sya'ban salasan marratin al-ula bi niyatitul umri was-saniyah bi niyati tab'il bala'i was-salisah bi niyatil istithna'i anin nas summa tad'u bi hajat du'a yahsul murad insyaallah ta'ala. Nah jadi jadi memang dari ulama-ulama terdahulu menyuruh kita untuk membaca Yasin sebanyak 3 kali pada malam nisfu Sa'ban itu. Nah dilanjutkan hanya sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih dan sholat hajat dan yang lain-lainnya. Membaca Yasin itu sebanyak 3 kali dengan niat-niat yang tertentu. Yang pertama, kita membaca surah Yasin memohon kepada Allah agar dipanjangkan umur di dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Itu pertama niatnya. Jangan meminta panjang umur titik, sudah jangan. Kita menambah maksiat apabila panjang umur karena ketaatan di dalamnya, menambah dosa aja sedih. Jadi harus ada wajib, harus ada panjang umurnya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar diselamatkan daripada bala musibah. Ini doa makbulah jadi ijabah pada malam itu. Nah kemudian yang ketiga, agar dikayakan hati daripada makhluk, agar dikayakan hati daripada makhluk, hanya selalu mengharap hajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ada 3 tadilah. Pertama panjang umur, yang kedua agar diselamatkan daripada bala musibah, yang ketiga dikayakan hati daripada makhluk. Nah itu setiap kali kita membaca surah Yasin sampai selesai berniat pulang, yang kedua sampai selesai berniat pulang, yang ketiga. Tapi niat yang pertama, kedua, yang ketiga itu jadi disunahkan lagi diawali dengan misalnya dengan berkah surah Yasin. Tadi kan panjang umurnya, dengan berkah surah Yasin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosa-dosaku, ampuni kedua orang tuaku, keluarga-keluargaku, jiran-jiranku, kawan-kawanku, kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umur-umur di dalam ketaatan ibadah kepadamu ya Allah. Ila hadrat Nabi Al-Fatihah. Sudah Fatihah. Nah ini kita baca surah Yasin mulai awal sampai akhir dengan doanya. Dimulai dengan yang kedua, dilanjutkan dengan yang kedua. Tadi apa niat yang kedua? Agar diselamatkan daripada bala musibah. Nah sebelumnya, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosa-dosa ulun, kedua orang tua ulun, atau aku kah ulun kah, keluarga ulun, kawan-kawan ulun, jiran-jiran ulun, kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhanku, nah selamatkan ulun daripada bala musibah dengan berkah surah Yasin ini. Ilham Nabi Fatihah pulang. Nah kemudian kita lanjut yang ketiga, niatnya dikayakan daripada makhluk. Yang ketiga itu awali terlebih dahulu, ya Allah ampuni dosa-dosa ulun, kedua orang tua ulun, kerabat ulun, keluarga ulun, kawan-kawan ulun, kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, kayakan ulun daripada makhluk, hanya ulun berhajat kepadamu ya Allah. Ila hadrat Nabi Al-Fatihah. Kita baca pulang Fatihah tutup, sambung dengan Yasin tadi. Nah itu jadi sih, coba buka ini
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesudah kita jasirin baca surah Yasin, anak disambung ke sholat taubat, disambung dengan sholat tasbih, disambung dengan sholat hajat, setelah hajat lagi tergantung imam yang memimpin pada saat itu, pada malam itu. Nah, amal surah ini kan kita ditakdirkan orang yang sudah membaca surah Yasin, sudah kita jasin bertobat sebelum membaca surah Yasin, kedua orang tua ulun ampuni dia ya Allah, maka diampuni oleh Allah, ijabah pada malam itu. Keluarga, kawan-kawan, tetangga, dan kaum muslimin dan muslimat digandeng dengan surah Yasin pun berkahnya, tambahnya lagi jasin diijabah oleh Allah pada malam nisfu Sa'ban itu. Nah, kemudian dilanjutlah, kemudian kita membaca malamnya pas bulikan berjamaah masing-masing ini bacanya, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam. Apa doanya Nabi Yunus alaihissalam? Nah, yaitu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus alaihissalam. Nah, jasirin cara membacanya la ilaha illa anta subhanaka, komai dulu dikomai, inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sedikit barang komanya, amun nggak kecepat karena manfaat bacanya banyak, dia ribuan. Nah, yang penting situ ada aja sudah tahu yang komanya, amun sudah tahu koma boleh aja berlanjut. Macam kita jadiin tasawuf akhir juga, tasawuf awal akhir kan di situ ada koma-komanya. At-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ada koma-komanya, jangan dicampur. Tapi karena kita sudah tahu koma-komanya, boleh aja bercepat membaca. Kenapa? Karena ada momen-momen tertentu kita memang dituntut untuk bercepat mengetahui. Hantam aja senapas kalian, omong kada, tertinggal, terbelirik. Nah, boleh aja yang penting tahu kok koma-komanya. Amun sudah sembahyang sholat berjamaah 5 waktu atau pribadi, nah itu bagus berkoma-koma membacanya jasirin. Karena di situ ada selalu penghadiran dan jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita membaca surah Fatihah, setiap mengucapkan Bismillah sampai seterusnya, Alhamdulillahirabbil alamin, itu dijawab oleh Allah, ujar Allah, dijawab oleh Allah. Hamidani abdi, ini hambaku memuji akan diriku. Nah, alhamdulillah kita bacakan Malik ar-Rahmanir Rahim, dijawab pula Malik yaumiddin. Makanya itu 2 ayat itu di koma-komai supaya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berapa jumlah hitungan bacaan doa atau tasbih Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, bihisabil jumal wa huwa adat khamsatun wa sab'una wa salasumi'atin wa alfani, sebanyak 2375. 2375, jangan kurang, jangan lebih. Jadi pakai apa Bang kita menggunakan? Pakai tasbih digital. Ada tasbih yang bericik-icik berhuruf berangka. Amun tasbih yang di tangan itu mengantuk lepas lah. Jadi malam itu boleh aja sedang kita hendak istirahat berapa dapatnya, hendak mengopi kah, hendak istirahat, hendak boleh aja sambil duduk berdiri boleh aja disedirin. Terguring tam terserah aja dia. Nah, jadi yang penting disedirin jangan sampai ke subuh, boleh diguring, jangan sampai fajar, sedikit jangan sampai ke siang. Nah, kenapa ini malam? Karena nah tadi hitungannya berapa? 2375. Kenapa hitungan demikian 2375? Kenapa pulang nih? Karena dikurangi kan 1000 aja gitu. Nah, sekalinya
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu dari huruf-huruf Arabnya itu memang sudah ada kadar hitungannya. Kayak alif, ba, ta, sa, itu sudah ada hitungan sekian amun alif. Nah ini kan la ilaha itu hitungannya 68. Illa ilaha illa anta, nah itu jasirin hitungannya 482. Amun la ilaha itu 680 hitungannya. Berapa huruf la ilaha? Adalah ada alif, i, hamzah, laha. Nah itu hitungannya 68. Illa anta 483. Subhanaka 1401. Ini kuntu 531. Minaz zalimin, banyak hurufnya. Min az-zalim, ada alif lam pula, zo, lam, min, dan nun. Nah itu dihitung berataan 1152. Namun di jumlah seluruhan huruf itu dengan hitungannya 2375. Makanya kita kada boleh mengurangi, dan itu kada boleh lebih. Macam anak kunci juga, atau disini nang koper orang bahari harus pas angkanya. Amun kada pas kan mau terbuka. Nah jadi kada boleh disini kada pas, harus pas. Kada terbuka rahasia zikir ini atau doa tasbih ini kada terbuka kena, harus pas. Amun ragu kan misalnya 1000 sudah kita dapat, 1001 kah, 1000 aja kan kita masih lanjut. Nah ingatakan tiang macam rokaat di dalam sembahyang, 3 rokaat kan 4 rokaat kah, 3 rokaat kan 4 rokaat kah, ini masih di dalam sholat nih. Maka jasin ambil man sedikit, itu lebih yakin 3 rokaat zuhur, sambung lagi tapinya 1 rokaat, berarti lagi andai kata 5 pak, orang tahu, orang melihat kan jadi masalah. Yang penting keyakinan kita nang melakukan, kita nang lebih yakin dari. Nah kedua hitungan yang tadi. Nah kemudian ambil 1000 kah, 1001 kah, ambil 1000 aja, karena pakai juga kesedekah satunya dia kadang rugi juga. Nah lanjutkan seterusnya. Kemudian itu rahasia bahwa hitungan itu harus pas, dan ini dilakukan adalah jasirin pada malam hari, kada boleh siang. Makanya jangan sampai ke subuh fajar sidik. Nah boleh aja sih sambil duduk kah, berabah kah, asal bangun dan kemudian berdiri, nah baca terus. Makanya tasbih di kita itu nyampang di bawah, dianak di jari, dimasukkan ketek-ketek yang bolah kopi kah, apakah barang aja spermi kah, apakah. Nah kemudian sambil membaca di sini. Waktu makan jangan membaca dulu, ya kada ada pulang bacaan. Ini pulang kenapa dilakukan pada malam? Nah dikatakan ulama al-lailu afdalu am-nahar, malamkah lebih afdal atau siangkah? Maka jawabannya adalah malam lebih afdal, malam itu lebih afdal. Kemudian bahwasanya malam itu tempat kerinduan orang-orang yang rindu kepada Allah. Amun siang itu adalah disini terbuka aib-aib kita, terbuka aib-aib kita. Amun siang, kerinduan siang itu adalah orang-orang ahli dunia. Orang ahli dunia ini ketidur siang. Dan kemudian amun malam ziyarul asyikin ilallah, mereka adalah aulia-aulia Allah, orang-orang yang rindu kepada Allah. Bahkan mereka mencita-cita, mengharap agar terjadinya malam aja pada siang gin, malam aja disediakan pada siang, malam aja mereka kepingin. Nah di surga itu melihat kepada Allah dengan mata yang ada di kepala, di dunia melihat kepada Allah dengan mata hatinya.
amun presiden siang, mata ini akan mengganggu daripada hati. Ini menghijab mata ini akan mata hatinya. Karena mata iman bisa lemah, tergantung penggunaannya juga panglah. Tapi kebanyakan kita salah menggunakan mata. Tapi kalau sudah bertobat diberi Allah taufik dan hidayah, insya Allah mata kita mengarah yang baik-baik walaupun siang. Dan kemudian malam itu adalah kerinduan aulia Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahar, sedangkan siang sauqu ahli dunia, pasarnya ahli dunia, kerinduan ahli dunia adalah siang. Kemudian bahwasanya malam itu sauqu ahli akhirah, kerinduan atau pasarnya ahli akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, falamma janna alaihi lail ra'a kawkaban wa sami'tul malaikat sauta tasbihi Yunus alaihissalam di batnil hud bil lail. Ujar Allah di dalam Al-Quran, malaikat-malaikat mendengar tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam di saat Nabi Yunus di dalam perut ikan. Itu malam hari didengar oleh malaikat-malaikat. Jadi Nabi Yunus artinya sirin waktu ditelan ikan, berlayar di lautan ditelan ikan, itu siang malam sirin bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siang malam. Coba ketika malam hari sirin melanjutkan tasbihnya, doanya yang tadi malaikat mendengar, di langit mendengar, oh itu suara Nabi Yunus. Ya Allah selamatkan Nabi Yunus, ya Allah selamatkan Nabi Yunus. Makanya malam, karena malaikat mendengar malam, namun siang kada dengar malaikat. Jadi malam dibaca ini, jangan sampai ke subuh tadi jasirin. Nah, malam dibaca. Dan juga bahwa Nabi Musa alaihissalam di saat mabuk mencintai Allah, sirin pun itu malam juga di saat di gunung Tursina munajat kepada Allah, malam juga kecintaannya kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu pun malam juga jasirin. Firman Allah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan, malam juga terjadinya. Nah jadi malam dibaca tadi itu sebenarnya itulah rahasia tasbih Nabi Yunus dibaca pada malam hari supaya didengar oleh malaikat-malaikat tadi. Jadi tasbih ini luar biasa, ujar Nabi. Nah ini luar biasa dibaca. Orang mendapatkan kesusahan darurat itu kan merasakan banget sedihnya, merasakan benar keduka citaannya. Ini hanya membaca 2-3 kali, 3 kalinya membaca itu langsung ada pertolongan dari Allah. Tapi orang ini bujur darurat, kesusahan, kesulitan, atau ditimpa musibah menyakitkan, nah sakitnya luar biasa, begitu dibacanya ini langsung terasa nyamannya, padahal penyakitnya belum sembuh. Nah ini hanya 3 kali. Nah 3 kali, apalagi kita banyak membaca demikian tadi. Amun kita sehat, karena memang dia sedang tentang masalah nyaman dalam keadaannya, karena kita sehat. Cuma saat kita darurat, baca 3 kali langsung timbul pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka gunakanlah kesehatan kita sebelum datang sakit kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita, kedua orang tua kita, kerabat-kerabat kita, kawan-kawan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kaum muslimin dan muslimat, mengabulkan hajat kita dunia akhirat, dan semoga Allah menyembuhkan berbagai penyakit zahir maupun batin, memberi kita rezeki yang halal, luas, jalan taat kepada Allah, dikuatkan iman kita hingga akhir hayat kita, lantang kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama-sama dalam surganya Allah bersama-sama. Amin Allahumma amin. Alladzi fa'alama lahu la ilaha illallah, 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 la
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وصلنا لما بلغ قبل سبع ما قرأنا ما عملنا من أمر الخطة كونتري وقرأني وإسمك في هذه المسلمين. آمين. اللهم صل ورحمنا أنزل بركة شهر إلى صدقة متقبلة. آمين. وقدم ذلك نحلهما وقرد سيدنا رسول الله الشافعي بشهادة نصب عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا بالمرسلين وعليكم السلام والقرب والتابعين وتابعين من الأولياء والعلماء والصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah syaitan pemberian saya kutub urut Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadri Al-Sunni As-Sunnah Al-Madani Al-Habib Muwa Singapura Al-Habib Fawzan Maulur Ketemu Jakarta Al-Habib Ahmad Rahmatullah Mala Ampunan Mabna Syekh Muhammad Azad bin Abdullah Pendiri Kelantan Syekh Muhtashi Muhammad Asad bin Muhtashi Muhammad Asad Al-Qadatri Syekh Abdul Rahman Syrik Syekh Muhammad Syawani Ahmad Bangil Syekhana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Qadir Sabutul Semua ila rawi jami masyakhina wa animina wa bi'immahatil nasurin wa jajati mauladi wa awladi wa duriyatin ila ila kiamat semua ila rawi wa bi'immahatil wa qarabatin wa liman wa haqqan alim wa likimi'al mu'minin wa mu'minat wal muslimin wal muslimat usul semua ila Al-Marham Allah Rusni Tuni bin Dahlan semua ila rawi Abdullah bin Abdul Habib Bismillahirrahmanirrahim.